Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu, ikutlah mendiang omak nih, almarhum. Ditengoknya orang macam semut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kau kejap. Ada yang mau kutanya, apa omak? Kau membawa jin. Kenapa omak tanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu, murid langsung Syekh Abdurrahman, bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putus sekarang MOU itu. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Teringatlah dia masa dulu, baru dia connect, apa kata dia? Betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ini anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datu Angku Batuah. Keturunan dari Angku Mudik Tampang. Berasal dari Rao yang datang ke Batubara. Orang Rao kalau dia merantau, nama kampung itu dia bawa. Ketika dia pindah bukan cuma Priok Belanga dia bawa. Nama kampung itu dia bawa. Maka di Kabupaten Batubara pun ada namanya Kampung Rao. Saya sudah berziarah ke sana, makam ayah daripada Syekh Abdurrahman, itulah dia makam Nahoda Alang. Nahoda, tahu arti Nahoda? Nahoda itu karena dia punya kapal. Kira-kira kalau Nahoda punya kapal miskin apa kaya? Kaya, bukan miskin. Makanya waktu saya naik motor Harley Davidson, diajak orang, alah baru kenal moge, kata dia. Nenek moyang kami dulu kaya, saya bilang. Saya aja yang tak kaya. Kalau mau tahu kalian nenek moyang kami, datang kalian ke Silau nih. Tengok rumah besar. Tengok makamnya. Tengok tanah. Wahai Syekh Abdurrahman, duduklah engkau di situ. Sebagaimana pembagian ayahku kepada kamu, maka inilah dia. Dari Kabu-Kabutan sampai ke Sungai Besar. Kabu-Kabutan itu sekarang Batu Pikir. Tadi mau kemari lewat Batu Pikir kan? Coba nanti besoknya malam nih, besok. Besok dari Batu Pikir, coba naik sepeda motor, naik mobil, pergi ke Sungai Besar, hitung berapa kilo. Itu semua tanah itu punya Syekh Abdurrahman. Nasib baik kami tak mengurus suratnya ke BPN. Kalau sempatlah diurus itu, dapat akta itu, dipindah. Entahlah, mudah-mudahan yang lain tak ada ide mendengar cerita saya. Orang dulu tak gila harta. Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu yang mau dia sampaikan ke anak cucu nih. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka bukan kalian yang mencari. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki kalian. Orang mencari profesor setengah mampus mau dapat profesor. Saya pergi ke Brunei, dikasihnya profesor. Saya pun terkejut, panas-panas dingin badan saya. Oleh sebab itu maka, emak saya ini termasuk orang takut. Dulu Syekh Abdurrahman berpesan, anak cucuku haram sekolah Belanda. Tak boleh sekolah. Makanya saya tak ada sekolah Belanda. Maksud dia sekolah Belanda itu sekolah umum. Saya tak pernah sekolah saya semuanya sekolah Arab. Dibuatnya sekolah itu namanya sekolah An-Najah. Saya 2 tahun di situ sekolah Arab. Pindah ke Kisaran masuk Al-Wasliyah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Medan, sekolah Arab lagi di Muallimin. Habis itu pindah ke Darul Arafah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Riau, Indragiri Hulu, Madrasah Nurul Falah, sekolah Arab lagi. Pindah lagi ke Mesir, Al-Azhar, Arab lagi. Pindah ke Maroko, Arab lagi. Pindah ke Sudan, Arab lagi. Walaupun saya Arab-Arab cemas. Itu janji dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di watak kaki dia. Asal percaya, insya Allah. Cuman kadang orang tak percaya. Nanti kok anakku sekolah agama makan apa, kata dia. Makan pula dipikirkannya. Kalau makan yang dipikirkan apa beda kau sama monyet?
cakap saya nih? Banyak orang tersinggung dengar cakap saya. Tapi saya kasih tahu dari awal, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik berkunang-kunang mati. Masukkan anak sekolah agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah nih, Allah yang akan menolong insyaAllah. Amin. Ini pelajaran yang ketiga. Ambil kisah kehidupan Syekh Abdurrahman sebagai bekal. Macam-macam bekal yang bisa kita ambil. Bahwa dia punya karomah. Iya, karomah. Singkat cerita, saya pun ceramah, diliput orang, direkam, diupload, www.youtube.com. Ceramah saya sekali, orang ramai. 4 tahun saya ceramah di Masjid Akramun Nas, tak muat masjid. Pindah ke Masjid Al-Falah. Al-Falah itu 2 lantai, penuh juga. Sampai tegak orang di tangga, 2 tahun. Pindah lagi Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, full juga. Akhirnya, entah kemana-mana saya ceramah. Dari mulai Pulau Sabang di Aceh sampai ke Melbourne, sampai ke Swiss, tak jadi ceramah, dicegat di airport. Kalau bahasa kampung udah saya gak koncing awak dah. Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu, ikutlah mendiang omak nih, almarhum. Ditengoknya orang macam sumut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kau kejap. Ada yang mau kutanya, apa mak? Kau membawa jin. Kenapa mak tanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu, murid langsung Syekh Abdurrahman, bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putus sekarang MOU itu. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku mak, aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Teringatlah dia masa dulu, baru dia connect apa kata dia? Betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Datanglah ke rumah besar, jumpa dengan Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdurrahman. Pak cik dia, adik omaknya, ayah dari Pak cik Ibrahim Ali. Pak cik, Pak Oji, dia panggil Pak Oji. Anakku ni sakit-sakit, aku pun sakit juga. Kata bidan kampung anak ini udah mati di dalam. Udah tak bergerak lagi. Kalau dibawa rumah sakit udah dibelahnya udah. Kata mendiang atuk ni, kau bacalah ini pagi petang sampai lahir. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha rabbat qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Doa Hannah ketika mengandung anak bernama Maryam. Dibaca mak ni terus, kemudian kata mendiang atuk ni, pergi kau ziarah ke makam. Berziarah dia ke makam. Ketika dia berziarah ke makam, tertidur dia, nampaknya tangan almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman ini keluar membagi bunga kenanga. Dipegangnya bunga kenanga. Diceritakannya ke atuk ni, Pak cik, ya, apa nampak kau? Nampakku bunga kenanga. Oh, elok itu, baik itu. Jadi kata mak saya, mungkin orang ramai ini menengok kau macam bunga kenanga. Ramai, tapi hati-hati bunga kenanga ini besar. Kenapa mak? Berhantu kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuasa kita, ini pinjaman titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak serangan-serangan, buli-buli, ejekan-ejekan, caci maki, waktu mak tu masih hidup, sudah mulai banyak, pusing juga kepala dia, macam-macam cerita sampai. Saya bilang ke dia, mak, ini banyak betul orang mencaci maki, sumpah serapah, membuli, melarang, itu ini. Termasuk waktu pulang dari Hong Kong tak boleh masuk, visa di cancel segala macam. Sikit aja dia berpantun. Apa kata dia? Tak mati tuah ditikam berani. Apa maksudnya? Saya tak paham. Mereka tu berani, kau bertuah, tak mati tuah ditikam berani. Oh, begitu artinya. Saya tak mengatakan saya bertuah. Tuah orang-orang tua. Mungkin ada doa-doa mereka dulu. Emak saya bukan ulama, ayah saya bukan ulama, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka amat sangat memuliakan ulama. Dulu almarhumah mak ni, kalau Tuan Syekh Muhammad Ali datang undangan,
Di tempat acara pesta orang, dialah yang pergi ke dapur, mengambilkan pulut kuning, mengambilkan ayam panggang, menyiapkan makanan. Rupanya itu ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji. Apa katanya? Kalau orang memuliakan ulama, walaupun dia tidak ulama, maka anak cucu cicitnya paling tidak dapat serpihan-serpihan ulama. Saya tak mengatakan saya ulama. Titel saya tidak tuan syekh. Saya hanya orang biasa. Saya bukan habib. Saya bukan ulama besar. Saya tidak ulama hebat. Berat saya pun cuma 50 kilo tak sampai. Tapi paling tidak serpihan-serpihan doa mereka memberkahi sampai malam ini. Besok tak tahu kita. Tak dibunuh orang. Kalaupun mati, macam-macam. Dulu ketika saya mau masuk ke kampung pedalaman, apa kata orang? Jangan masuk ke pedalaman, nanti kena racun. Banyak yang udah masuk itu tak keluar. Ada dilarikan hantu setan. Setelah mendengar cerita Pak Cik Haji Ibrahim tadi, baru saya connect, baru saya paham. Rupanya Silau ini dulu tempat kerajaan hantu segala hantu. Datang Syekh Abdul Rahman menyelesaikannya, bersih, masjid didirikannya, sekolah didirikannya, majelis zikir didirikannya, hilang hantu-hantu. Mungkin hantu-hantu di hutan itu mau mengganggu saya juga. Cuman pas ditengoknya, ini dari kampung sumbernya para hantu dulu. Tak usah kita ganggu lagi, kata mungkin, kata hantu-hantu itu. Karena sesama hantu ini kan jaringannya lancar juga. Jangan macam-macam Bapak Ibu. Justru jaringan hantu itu lebih hebat daripada jaringan kita. Baca buku judulnya Al-Hiwar Ma'ajin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Justru dunia hantu itu lebih canggih daripada kita. Jadi mereka 4G, jangan-jangan 7G lagi. Oleh sebab itu maka bukan takabur, kita minta kepada ulama, minta nasihat tuan-tuan guru, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Poin yang pertama, ambil pelajaran, inspirasi dari Syekh Abdul Rahman. Poin yang kedua, menyambung silaturahim. Poin yang ketiga, bahwa karamah itu tidak mustahil, bahwa karamah itu diberikan Allah, tapi dengan syarat banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Di antara amalan Syekh Abdul Rahman memperbanyak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu saya tanya sama Cik Haji Ibrahim, Cik, bagaimana orang yang berzikir tak jelas makharijul hurufnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata atuk kau dulu, kata Haji Ibrahim, Pak Cik Haji Ibrahim, kata atuk kau dulu, Syekh Muhammad Ali, salah sikit saja makharijul huruf la ilallah tu, di situ setan masuk. Makanya zikir di sini tak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ikut zikir petang tadi, la ilaha illallah. Salah aja dia sikit. Saya tengok video-video dari Aceh, Abu Kutakrung, begitu juga dengan Abu Tumin, ulama paling tua, murid langsung dari Syekh Mudawali, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kata dia, sikit saja bertambah ha itu salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk setan ke dalam. Maka belajar berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Saya sudah berjumpa dengan ibu-ibu memakai tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya sejak berzikir ini semua bisa saya tengok. Semua yang ada di balik-balik pokok kayu itu bisa saya tahu. Tamu yang mau datang bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi bisa saya tengok. Wah, gawat juga, ini kata saya. Jawab ibu baik-baik, ya. Ya, jawab jujur, ya. Sejak ibu ikut zikir ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Makin lupa saya Pak Ustaz. Asik saya memikirkan apa yang tersembunyi di balik-balik dinding. Berarti ini bukan kerja malaikat. Berarti kasabnya bukan kasab ilahi, tapi kasab syaitani. Diganggu oleh setan. Oleh sebab itu maka alhamdulillah kita masih lagi berguru, masih lagi belajar. Maka karomah-karomah yang dikatakan tadi, cerita itu mutawatir. Yang bercerita ini cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Jumpa saya di salah satu tempat. Apa kata dia? Tak pernah saya dengar cerita itu di Silau. Kau dari mana? Saya dari Silau, kata saya. Ada dulu orang makan
Saking kan kuatnya makan, tak sempat lagi dia macam-macam, melintang tulang itu di leher. Tak nampaknya lagi kuah itu ditelannya, melintang tulang itu leher. Datang ke Silau, didoakan Tuan Syekh, bisa lewat langsung. Karomah Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab kan punya karomah. Anak cucu cicitnya menjalin silaturahim. Yang bercerita ke saya itu masih keturunannya. Dulu orang-orang di Tanjung Balai, di Batubara bernazar. Apa katanya? Nanti kalau aku punya ini akan begini, kalau punya ini akan begini, kalau dapat ikan akan begini. Datanglah mereka ke rumah besar. Sampai di rumah besar, apa kata Syekh Abdurrahman? Dipanggilnya anaknya, namanya Siti Aminah. Siti Aminah, datanglah kemari. Kenapa ayah? Ada orang ini bernazar, kalau dapat ikan banyak, mau menengok anakku yang paling cantik. Merah padam muka tamu. Kenapa begitu? Dari mana dia tahu? Kasyaf. Disingkapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita tentang karomah-karomah ini adalah buah dari zikir dan amal soleh. Dulu namanya kabut-kabutan. Sekarang kenapa berubah batu pikir? Sebagian bapak ibu yang datang tadi lewat di batu pikir. Betul? Karena dulu Belanda berpikir dulu di situ 2-3 kali baru masuk ke dalam. Tak bisa dia masuk ke dalam ini. Asal dia mau kemari, nampaknya laut, nampaknya harimau, nampaknya gajah. Tak jadi dia masuk. Selesai meninggal Syekh Abdurrahman tahun 1941, barulah dia masuk datang kemari. Cerita tentang mukjizat nabi-nabi, meninggal nabi bagi para wali namanya karomah, meninggal wali maka bagi orang biasa namanya maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kita tak mungkin. Karomah jauh panggang dari api. Maunah entah iya entah tidak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tak juga dapat maunah, paling tidak dapat istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya solat berjamaah. Syekh Abdurrahman tak tinggal solat berjamaah. Mana buktinya? Nih masjid yang dia bangun sebagai saksi sampai hari ini. Syekh Abdurrahman zikirnya tak putus. Mana buktinya? Buktinya dia pengamal Naqsabandiyah, pengamal Syattariyah, murid-muridnya banyak, melimpah ruah. Jadi saya ingin haul ini ada oleh-oleh yang dibawa pulang, tidak dalam bentuk souvenir makanan akan busuk, pakaian akan lapuk, oleh-oleh akan hilang, tapi dalam bentuk semangat spirit dalam beribadah. Kira-kira dari cerita-cerita ini ada tak yang bisa dibawa balik? Dari bunyinya tak yakin saya. Jam 10.45. Tadi saya mulai jam 10, janji 60 menit. 4. Poin yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Bahwa desa Silau Laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, bagi yang sudah menikah beristri bersuami, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam lempar batu sampai mati. Di sini dilaksanakannya hukum itu. Mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berjudi, berzina, mencuri, langsung ditegakkan hukum. Siapa yang punya hukum di kampung ini? Syekh Abdurrahman. Dia bukan hanya sekedar ulama, dia bukan penceramah, dia bukan dukun, dia bukan sekedar mursyid, tapi dia adalah seorang pemimpin. Lama saya merenung, kenapa dia tidak mau menjadi mufti? Padahal dia berguru langsung kepada Syekh Daud Fatani. Dia murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Padahal dia dekat dengan Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Rupanya dia tidak mau terikat dengan kekuasaan. Salah satu ungkapan dia, ambo gajo, aku yang berkuasa. Lebih baik menjadi berkuasa di kampung yang kecil
daripada lembu cucu hidung di kampung yang besar. Paham lembu cucu hidung? Kalau sudah dicucu, tinggal ikut aja lagi. Kemana pun pergi. Mo. Syekh Abdul Rahman bukan lembu cucu hidung. Dia independen. Sultan-sultan tuh yang datang minta tolong sama dia. Datanglah Sultan Harun Ar-Rasyid Perkasa Alam. Sultan Delhi. Ingin membangun masjid. Masjid ini akan menjadi monumen sejarah dalam dunia Islam Melayu. Karena masjid terbuat dari kayu, hancur. Tapi masjid yang mau dia buat, masjid dari batu. Cuman tapaknya tak tahu di mana mau dibuat. Kemana dia minta? Dia tidak minta kepada mufti, ulama-ulama hadir pada waktu itu. Dia minta kepada Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Kata Syekh Abdurrahman Silau Laut dengan caranya, dia tunjukkan, di sini kau dirikan masjid itu, wahai Tuan Sultan. Itulah tapak masjid raya yang ada di depan Istana Maimun sekarang. Makanya waktu saya diberi kesempatan ceramah di sana, Masya Allah, tabarakallah, meleleh air mata, mengenang. Disitulah dulu Tuan Syekh Abdurrahman memberikan tapak, sampai hari ini masjid tetap tegak berdiri. Kenapa dia dihormati dan dimuliakan? Karena dia punya izzah, dia punya karamah, dia punya kemuliaan. Dia tak bisa diukur, dijengkal orang. Oleh sebab itu maka jangan pernah terlalu banyak meminum air orang, karena kalau sudah banyak terminum susah berbicara. Saya ini nanti kalau Bapak Ibu tengok sudah mulai kecil tak lagi bisa bersuara, itu artinya mulut sudah banyak berisi. Gimana Pak Ustadz? Syekh Abdul Rahman mendidik, dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dan dia didik anak cucunya, zuriat keturunannya luar biasa. Makanya Bapak Ibu tengok Silau ini biasa-biasa saja, karena kita tidak mau menjilat pada kekuasaan, tidak pula terlampau dekat, tidak pula terlalu jauh, tidak pula memusuhi. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Kita tidak menjadi anjing peliharaan, kemana pergi tulang, di situ kita pergi menjilat. Terjulur anak lidah. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Kau lempar pun dia lidahnya menjulur, kau biarkan juga pun lidahnya menjulur. Kita bukan seperti itu. Ada kemuliaan dan ada kehormatan. Kita didik anak-anak kita menjadi punya izzah, punya kehormatan itu. Siap? Dan bilang siap aja. Amalkan. Poin yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah, malam ini kita berkumpul, apa ada pembagian sembako malamnya? Tak ada. Pulang dari sini apa dikasih ongkos pulang? Ada? Tak ada. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi bisa orang hidup berkumpul dari Kuala Lumpur, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, bisa datang. Bisa pula orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Paham cerita saya? Berapa banyak pejabat-pejabat membuat undangan hari raya open house. Disediakan makanan, cendol, roti, ayam penyet, ayam patah, ayam sunsang, ayam mati. Tak mau orang singgah, langau yang singgah. Tahu langau? Lalat. Tak mau orang singgah. Ada orang hidup, tak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi beliau yang sudah meninggal dunia 79 tahun yang lalu bisa mengumpulkan kita. Maka saya lama berpikir, Abdul Somad, sekarang kau ceramah tablik akbar, banyak orang datang. Nanti kira-kira kalau kau mati masih diingat orang atau tidak? Jangan-jangan channel kau pun di-delete orang. Sedang kau masih hidup aja di-delete orang. Beliau sudah meninggal dunia, tapi masih tetap orang datang. Tak berhenti Silau ini, tiap-tiap hari datang. Tiap-tiap hari datang kemari untuk meminta doa, untuk bernazar, untuk memohon permohonan kepada Allah. Tak ada orang minta kepada Syekh Abdul Rahman, mintanya kepada Allah, tapi meminta doa orang soleh. Nabi Yakub itu buta. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yakub buta? Kenapa dia buta? Saking banyaknya menangis meleleh air mata mengenang anaknya Yusuf hilang diterkam serigala. Rupanya dibunuh abangnya, dicampakkan mereka ke dalam sumur. Bukan sumur bor kecil. Sumur besar. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Nabi Yusuf,
idhab biqamisi haza, bawakan bajuku ini kepada ayah, tunjukkan kepada ayah. Nanti kalau bajuku ini sampai kepada ayah, ayahku akan menciumnya. Ya'ti basira, matanya akan terbuka. Apa makna cerita dari situ? Nabi Yakub itu kan nabi kan? Tak sanggup Nabi Yakub minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mata aku ini. Bisa, tapi Allah mau menunjukkan mata Nabi Yakub terbuka karena doa Nabi Yusuf. Sesama nabi pun tetap minta doa kepada nabi yang lain. Ini Nabi Rong sama Nabi Ngal. Udah tak mau minta doa orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang selalu doakan saya Pak Cik, doakan saya Bu, doakan. Doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Jangan angku, jangan sombong. Karena kadang kita ini menumpang tuah meminta doa orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul ini insya Allah panjang umur, sehat badan. Tak kita yang membuat, orang lain akan membuat. Karena kecintaan. Apakah Abdul Somad kalau mati nanti akan ada orang yang mengenang haul setahun, 2 tahun, 3 tahun?